metode pemrograman Java yang dimana kita membuat program pemesanan kasir restoran. Nah, oke, kita lanjut untuk menjelaskan import Java util scanner. Disebut import scanner dari teks Java util, fungsi untuk menggunakan input dari keyboard system in seperti ini. Nah, lanjut ke public class. Nah, untuk public classnya kelompok 6 kasir restoran bisa disebut juga deklarasi kelas utama bernama. Nah, ini untuk namanya. Jadi fungsi kelas utama tempat semua logika pemrograman dijalankan. Dan di bawahnya ada public static void main string dan air guys. Nah, fungsi main sebagai titik masuk program dan disebut fungsi main sebagai titik masuk program dan fungsinya eksekusi program dimulai dari sini. Nah, dimulainya dari sini. Dan di bawahnya itu ada scanner input. Scanner input bisa juga disebut object scanner untuk input dari pengguna. Di mana memiliki fungsi membaca input seperti angka, string, dan karakter dari user. Nah, lanjut ke bawahnya ada string, nama menu. Nah, nama menu ini dideklarasikan array data menu, array satu dimensi bertipe string dan integer untuk menyimpan data menu. Nah, fungsinya ini menyimpan seperti nama menu, harga, dan kategori menu. Nah, ini bisa kita lihat untuk nama menunya dan harga menu serta kategori menu. Nah, oke, kita lanjut ke data voucher. Nah, jadi data voucher ini dideklarasikan menggunakan array paralel untuk menyimpan kode diskon dan status penggunaannya. Nah, ini seperti kita lihat ada string dan apa lagi ini? For integer. Nah, array paralel untuk menyimpan kode diskon dan status penggunaannya, dan dengan catatan boolean dipakai untuk menandai apakah voucher sudah dipakai. Ini boolean. Nah, oke, lanjut ke while. While di mana? Oke, ini while. Ini disebut perulangan while selama nilai lanjut bernilai true, menjaga agar menu utama terus tampil hingga pengguna memilih keluar sampai ke sini. Oke, kita lanjut ke if else dan switch. Bila digunakan disebut struktur kontrol percabulan if else. Fungsi mengarahkan ke fungsi yang dipilih user menu, misalnya 1 sampai 6 seperti ini. Nah, else if pilihan 2. Dan lanjut ke for integer. Bentar, kita cari dulu. Ini masih menggunakan else, will. Nah, ini for integer. Disebut perulangan for untuk mengakses seluruh elemen array. Nah, yang mana untuk sebagai fungsi menampilkan semua item dalam array seperti daftar menu dan pesanan. Lanjut ke input next integer, disebut metode input dari scanner. Nah, ini fungsinya untuk input angka seperti nomor menu, untuk input string satu kata seperti kode voucher. Nah, jadi di sini kita ke bawah lagi ke total. Nah, di sini ada total item disebut operator increment. Nah, untuk operator increment ini menambah jumlah pesanan yang sudah disimpan. Nah, setelah itu lanjut ke nama pesanan, metode perbandingan string, memastikan apakah nama menu sudah ada di pesan. Nah, jadi untuk subtotal harga, jumlah disebut perhitungan aritmatika untuk menghitung subtotal. Fungsi mengalihkan harga item dengan jumlah yang dipesan. Nah, untuk diskon sama dengan subtotal dikali nilai diskon
100% disebut rumus diskon persentase, menghitung potongan harga dari subtotal berdasarkan voucher yang kita gunakan tadi. Untuk double PPN sama dengan setelah diskon dikali 0,11. Perhitungan PPN 11% menambah pajak terhadap total harga setelah diskon. Nah, lanjut ke if pembayaran sama dengan total bayar, kondisi validasi pembayaran. If bisa kita sebut juga kondisi validasi pembayaran. Nah, fungsinya ini mengecek apakah uang yang diberikan cukup atau tidak. Nah, reset array disebut reset array dan variabel pemesanan. Setelah pembayaran, menghapus data pesanan sebelumnya untuk siap digunakan untuk pelanggan baru. Nah, untuk penutupnya di sini tipe data dasar, integer, double, string, dan boolean. Lanjut ke array. Pengulangan, for while, percabangan, if dengan else, scanner untuk input operator aritmatika dan logika. Nah, kalau kamu mau, aku bisa buatkan daftar untuk slide, PowerPoint, perbagian kode atau PDF penjelasan kode program. Nah, oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya, cara menggunakan suatu program ini. Nah, baik, tunggu sebentar. Nah, presentasi tujuan dalam pembuatan sistem ini dibuat untuk membantu proses pemesanan makanan minuman di restoran secara efisiensi ataupun di operasional kasir. Nah, struktur data seperti sudah saya jelaskan tadi, seperti nama menu, menyimpan nama, makan minuman, harga menu, dan kategori menu. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Nah, seperti ini kodenya. Coba kita run. Nah, seperti ini untuk struknya. Lihat menu, tambah pesanan, lihat pesanan saat ini, hapus item dari pesanan, proses pembayaran keluar. Oke, terima kasih semuanya. Saya langsung akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.